Jadi ketika aku waktu itu masih SMP kelas 3, aku mengetahui kalau aku ternyata punya skoliosis, dan skoliosisnya itu cukup parah. Dan ketika aku berobat ke dokter, ternyata itu membutuhkan suatu alat penyangga yang harganya cukup mahal. Dan di waktu itu keluargaku cukup kesulitan nih untuk membayar alat penyangga tersebut. Tapi dengan berkat Tuhan, dokternya ternyata baik banget. Dia tahu kalau misalnya keluargaku ini sedang kesulitan di waktu itu, dan akhirnya dia memberikan alat penyangganya itu secara gratis, dan juga aku bisa terapi di sana secara gratis. Kebaikan yang pernah aku terima dari orang lain itu adalah ketika aku lagi ngedown, ketika aku berbuat salah, ketika itu juga mereka tuh nggak pernah gitu aja ngelupain, tapi mereka selalu maafin, dan mereka juga selalu ada. Even though mereka lagi sibuk, tapi mereka make time buat dengerin aku cerita. Dan itu gak cuma dari 1-2 orang, tapi segitu banyaknya orang yang ada di sekeliling aku ngasih waktunya mereka buat aku. Tahun 2020, mama saya didiagnosa kanker stadium 4. Saat itu kondisi saya lagi ngekos, dan kondisi mama saya harus melakukan pengobatan di Jakarta. Saat itu saya bingung karena mama saya harus pindah dengan saya, dan saya tidak punya tempat tinggal yang bisa muat berdua. Kemudian seorang teman saya mendatangi saya lalu bilang, saya punya apartemen yang bisa disewakan, apakah kamu mau untuk menempatinya? Saya bilang saya tidak punya budget yang banyak untuk bisa menyewa ini. Lalu owner apartemen tersebut bilang ke saya, "Gak apa-apa, kamu mampu berapa, saya ikutin aja. Yang penting saya bisa bantu kamu dan mama kamu." Kemudian akhirnya saya menerima tawaran tersebut, dan akhirnya mama saya bisa pindah ke Jakarta dan bisa melakukan pengobatan tersebut sampai selesai, dan tinggal di apartemen tersebut tanpa membebani kami berdua. Tahun 2017 adalah tahun yang sangat sulit buat saya, tahun yang penuh tantangan. Karena pada saat itu salah satu dokter di rumah sakit swasta di Gading Serpong mendiagnosa saya punya penyakit yang sangat serius. Keluar dari ruangan dokter, saya sudah nggak kuat dan nggak mampu. Saya nggak punya kekuatan lagi. Bahkan, I think it is the end of my world. Seorang suster yang saya tidak kenal, seorang perawat dari rumah sakit tersebut, tahu dengan kondisi saya, dan dia memberikan satu tisu buat saya, dan bahkan memberikan pelukan yang hangat buat saya, dengan berbisik bahwa mengatakan, "Engkau tidak sendiri, karena engkau punya Tuhan yang baik." Saya mendapatkan satu ketenangan, saya mendapatkan satu kedamaian, meskipun saat itu saya belum sembuh. Saya mengalami suatu perubahan yang pengenalan yang baru akan tentang sebuah kasih, bahwa siapapun bisa dipakai oleh Tuhan, siapapun bisa dikirim oleh Tuhan untuk menjadi jawaban buat saya atau bahkan buat orang lain. Dan saya menemukannya itu dari seorang suster dan perawat tersebut. Dan puji Tuhan aku bisa ujian pada saat itu karena Ibu Ojol yang baik hati. Tuhan berikan melalui mereka, melalui pasangan suami istri ini. Tim prayer ministry ada yang datang ke rumah untuk mendoain kesembuhannya mama. Baik banget ya Tuhan, sampai mengirim orang yang aku nggak kenal untuk membantu aku di saat seperti itu. Saya Dokternya bilang, saya yang tinggal di Jakarta, dari keluarga. My mom is very patient. Di situ saya bisa melihat kebaikan Tuhan lewat orang tersebut.